Halo semuanya, selamat datang lagi di akun YouTube channel aku di 3S Serba Serbi Sefre. Video kali ini aku pengen bahas tentang YouTube update. Apa sih YouTube update? Mau update apa sih tentang YouTube gitu? Pertama, yang pengen aku update, ternyata uang dari YouTube sampai hari ini belum masuk ke Google AdSense. Gajiku yang September ya. Jadi ini udah tanggal 9. Dari YouTube belum transfer ke Google AdSense. Jadi aku masih belum tahu gaji Septemberku tuh yang pasti masuk ke AdSense tuh berapa. Kalau udah tahu aku update kalian. Anyway, untuk video kali ini aku nggak bahas tentang gaji YouTube, tapi aku pengen bahas tentang jenis traffic lalu lintas, jenis traffic viewers di YouTube kita. Nah, apa sih manfaatnya? Apa sih kegunaannya? Untuk apa sih kita tahu ini? Jadi sebelum ke manfaat dan kegunaannya, manfaat untuk tahu ini, kita cara ceknya di mana, yaitu di Analytics. Terus habis dari Analytics kalian klik di Reach. Aku kasih contohnya di sini ya. Jadi Analytics, kemudian masuk ke Reach. Nah, dari Reach ini baru kita agak scroll down ke bawah. Di situ kita bisa lihat traffic source type. Apa aja sih traffic source type? Itu tergantung dari viewersnya kita, tergantung dari penontonnya kita. Nah, biasanya yang muncul itu kayak playlist, terus pencarian di YouTube, pencarian berdasarkan judul, terus dari eksternal, terus ada browse feature yang kayak gitu-gitu. Oke, kita bahas satu-satu. Pertama kita mulai dengan traffic source type-nya yang playlist. Apa sih maksudnya? Jadi di sana kita bisa lihat playlist, orang yang mainin playlistnya kita itu berapa persen dari total seluruh viewers gitu. Jadi misalnya kayak playlistnya 50%, berarti penontonnya kita itu kebanyakan nonton videonya kita berdasarkan playlist yang kita bikin di YouTube channelnya kita. Nah, terus kemudian berarti mereka suka playlistnya yang mana. Nah, dari sini kita bisa klik itu playlist yang paling populer yang mana. Berarti kalau udah tahu playlist mana yang paling populer, berarti kalian bisa fokus bikin konten itu lebih banyak lagi. Misalnya kayak punya aku itu playlist yang paling populer itu adalah playlist belajar matematika sama bahasa Jerman. Jadi penontonku banyak datang ke YouTube channelku karena pengen nonton belajar matematika sama belajar bahasa Jerman kayak gitu. Jadi itu manfaatnya. Jadi kita tahu kita itu harus fokus ke konten apa. Karena kan kalau misalnya di channelku, kontenku itu kan serba-serbi, jadi nyampur semua. Tapi aku bisa lihat ternyata kebanyakan penontonku itu nonton video matematika dan video bahasa Jerman. Itu bermanfaat banget. Jadi kalian perlu tahu kegunaan untuk ngecek tipe trafficnya ini, karena kalian bisa fokus bikin konten apa ke depannya kayak gitu. Terus yang masuk playlist nih apa aja sih? Yang pasti yaitu playlist yang kita buat, atau mungkin orang play all, jadi mainin semua videonya kita. Jadi dari play all itu nanti masuknya ke kategori playlist. Yang nomor 2 ini yang bagus banget, yaitu YouTube Search, pencarian dari YouTube. Nah, pencarian dari YouTube ini bagus banget buat kontennya kita. Kenapa? Karena ini artinya penonton kita nonton video berdasarkan judul atau teks atau deskripsi yang kita taruh di video tersebut. Nah, manfaatnya itu bagus banget. Jadi kita kalau misalnya kita bisa cek video mana sih yang paling populer ini, yang dicari dengan teks apa sih kayak gitu. Kalau punya aku ya sekarang tuh yang paling banyak ditonton yaitu tetap yang matematika, karena kayaknya penontonku yang di Indonesia adalah kebanyakan adik-adik yang sedang belajar matematika. Jadi manfaatnya kalau kalian udah tahu misalnya matematika nih, kayak punya aku ya matematika, berarti aku harus bikin teks, terus bikin judul, bikin deskripsi itu tentang matematika, banyakin teksnya, jadi orang-orang itu bisa cari video kita lebih gampang kayak gitu. Jadi manfaatnya kalau misalnya semakin banyak penonton kita yang cari video kita berdasarkan judul atau berdasarkan teks, maka
peringkat videonya kita akan ada di paling atas di pencarian YouTube kayak gitu. Kalau misalnya kalian kadang-kadang ngecek video kalian, terus kalian cari video kalian berdasarkan judul yang kalian pakai, terus nggak ada di 10 peringkat 10 teratas di pencarian YouTube, berarti video kalian belum terlalu terkenal. Jadi harus semangat terus, harus banyak teks sama, jadi orang video kita tuh bisa ke up. Jadi kalau misalnya orang lagi cari video kategori misalnya masa pete, jadi video kita ada yang di paling atas dan kemungkinan besar itu orang yang akan banyak nonton di videonya kita. Jadi bagusin videonya, bagusin kontennya, banyakin teksnya, jadi biar orang datang ke video kita dan nonton video kita gitu. Untuk videoku yang ketiga itu peringkatnya adalah eksternal. Aku bingung nih eksternalnya apa aja ya. Jadi setelah dari eksternal itu aku klik di eksternal itu apa aja yang masuk, ternyata itu link berdasarkan link yang dikirim dari WhatsApp. Terus ada link dari kayak Google Apps Classroom. Jadi mungkin kalau eksternal ini, kalau di videoku itu karena mungkin video matematikaku itu ditonton sama murid-murid Indonesia, sedangkan gurunya itu copy link video aku terus dikirim ke grup WhatsApp. Jadi murid-muridnya nonton dari link itu kayak gitu. Bisa juga karena di sini ada Google Apps Classroom, mungkin videoku itu mereka taruh di wifi sekolah mungkin ya, jadinya kayak IP address sekolahnya gabung di situ berdasarkan IP at Classroom. Jadi itu eksternal. Aku kurang tahu manfaatnya untuk tahu eksternal. Paling enggak ini cukup tahu bahwa ternyata penontonnya kita itu kita bisa tahu penontonnya kita itu nonton dari pencarian judul atau dari playlist atau dari eksternal. Nah, aku baru tahu ternyata video bahasa Jermanku itu dipakai di salah satu SMA di Malang. Jadi mungkin karena itu jadi ada kayak Google Apps Classroom. Jadi mungkin pas waktu mereka pelajaran bahasa Jerman di sekolahnya, mereka tinggal online pakai wifi sekolah, terus semuanya belajar dari videoku itu. Keren ya, jadi videoku dipakai dan bermanfaat buat teman-teman di Indonesia. Happy banget. Selanjutnya yaitu browse feature. Apa aja sih yang masuk di browse feature? Browse feature itu adalah yang masuk itu kayak queue, terus watch later, terus recommend. Jadi kalau misalnya kita ke YouTube channel, terus kita nonton video belajar bahasa Jerman untuk pemula, untuk Sefri, nanti setelah video ini nanti biasanya di sebelah kanan itu ada video yang di recommendation. Nah, itu masuk ke browse feature. Kalau misalnya kita klik video yang selanjutnya itu, atau mungkin misalnya kita lagi nonton video kategori belajar bahasa Jerman, terus di sebelahnya ada yang recommendation, aku pengen nonton yang ini deh, tapi kayaknya aku nonton besok. Itu kan ada simbol watch later, itu bisa kita masukin ke listnya kita di watch later, atau bisa kita nonton di queue. Misalnya kita suka nonton ini sekarang, terus video selanjutnya pengen nonton yang itu, jadi kita masukin ke list queue. Itu masuknya di browse features. Terus yang terakhir yang pengen aku bahas untuk hari ini ya, yaitu video yang direkomendasiin dari, bukan yang di sebelah kanan, tapi kalau misalnya kita nonton videoku misalnya ya, nanti di akhir video itu biasanya ada rekomendasi di videoku, di layar videoku itu ada rekomendasi videoku yang selanjutnya, video yang channelku yang selanjutnya gitu kan. Nah, itu masuk ke situ, itu bagus banget. Nah, buat teman-teman kalau misalnya yang udah monetisasi, yang paling bagus ngasilin banyak dolar itu adalah yang dari recommendation, atau dari pencarian judul, atau dari rekomendasi YouTube. Terus aku kurang paham, masih belum paham kalau misalnya kita masukin video kita itu ke queue atau ke watch later, itu menghasilkan dolar yang banyak atau enggak. Jadi
Untuk ini aku lagi research, mungkin awal bulan November aku bakal tahu hasilnya seperti apa, nanti aku info lagi. Terima kasih banyak udah selalu nonton video aku. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, jangan lupa komen juga. So, vielen Dank, terima kasih banyak. Salam hangat dari Jerman. Sampai ketemu di video berikutnya. Tschüss.